Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak bersama Ibu Desmanidar SPD. Guru pelajar kita hari ini akan membahas listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai. Listrik merupakan penunjang utama dalam kehidupan manusia. Ya, di mana listrik salah satunya digunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya televisi, mengisi baterai HP, memasak nasi, dan lainnya. Maka dari itu, dalam bab ini kita akan membahas listrik-listrik yang mengalir pada rangkaian yang digunakan untuk berbagai peralatan elektronik tersebut. Yang akan pertama kita bahas yaitu tentang muatan listrik. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Neutron dan proton itu membentuk inti atom. Jadi sekali lagi, neutron dan proton ada di dalam inti atom. Sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Elektron inilah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom, di mana benda yang kelebihan elektron disebut benda bermuatan negatif, sedangkan benda yang kekurangan elektron disebut benda bermuatan positif. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan terjadi tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda yang bermuatan, di situ seharusnya positif, ya. Tolong kalian lihat. Positif dengan positif itu akan terjadi tolak-menolak. Atau juga misalnya negatif dengan negatif itu juga akan terjadi tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut itu disebut dengan gejala listrik statis. Salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan adalah dengan menggosokkan benda. Kalian pernah melakukan percobaan, ya, atau menguji misalnya sisir atau penggaris, itu banyak yang salah, ya, penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering, maka akan bermuatan negatif. Kenapa? Karena sisir atau penggaris plastik itu mengalami kelebihan elektron. Sehingga elektron dari rambut akan berpindah ke sisir atau penggaris plastik. Sementara itu, kaca yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan positif karena kaca mengalami kekurangan elektron, di mana elektron berpindah dari kaca berpindah ke rambut yang kering. Nah, inilah contoh dari gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari.
Kita lanjutkan. Yang kedua, hukum kolom. Hukum kolom ini dibuat oleh Augustin Coulomb, yaitu pada tahun 1736 sampai 1806, yang menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dari jaraknya, yaitu menggunakan alat neraca puntir Coulomb. Sehingga kesimpulan dari penyelidikan hukum Coulomb tersebut ada dua kesimpulan, yaitu semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, akan semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut atau sebaliknya. Yang kedua, semakin besar muatan kedua benda, maka akan semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Sekarang kita lihat ada contoh soal. Ya. Untuk hukum Coulomb, contoh soalnya kalian lihat di buku paket kalian yang sudah kalian pegang, halaman 171 ya. Jadi, kalau kalian mengikuti daring ini, kalian harus siap bukunya ya. Siap buku tulis, siap buku paketnya, sehingga kalian bisa mengikuti seperti kalian berada di kelas, seolah-olah kalian sedang berada di kelas bersama ibu ya. Oke, lihat contoh soalnya. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam satu membran sel saraf, masing-masing sebesar Q dan 2Q, terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapa gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut. Jika Q-nya itu 1,6 kali 10 pangkat min negatif 19 Coulomb. Dengan konstanta K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Ya. Diketahui muatan 1, kita akan bahas, lihat ya, soal tersebut. Apa yang diketahui di soal tersebut? Kalian lihat nak, ada dua muatan, masing-masing Q1 dan Q2, di mana muatan Q1 besarnya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Muatan Q2 atau yaitu plus 2Q. Ya. 2Q berarti dikalikan 1,6 dikali 2 ya. Sehingga hasilnya di situ 3,2 kali 10 pangkat negatif 19. Jadi ya, kalau ada perkalian dengan menggunakan bilangan berpangkat seperti di atas, kalian hanya mengalihkan angka yang bulatannya saja. Artinya, bilangan eksponennya tidak mengikuti. Ya. Jadi 1,6 kali 10 pangkat negatif min 19 itu tetap. Negatif 10 pangkat min 19-nya tetap. Ya, yang dikalikan hanya 1,6-nya saja. Jadi 1,6 dikali 2 yaitu hasilnya 3,2. Sedangkan bilangan negatif, pangkat negatifnya hanya mengikuti saja langsung, ya.
Mengerti, Nak? Dari mana itu 3,2? Oke ya. Terutama untuk anak kelas 91, 92. Coba lihat. 3,2 ya, kali 10 pangkat negatif min 19. Yang ditanya jarak kedua muatan atau R. Ya. Situ lihat. R-nya 2 cm. Nah, satuannya harus diubah ke dalam satuan internasional ya. Kalian tahu 2 cm diubah ke dalam meter. Ya, 0,02 meter. Oke, 0,02 meter dijadikan bilangan berpangkat eksponen negatif sehingga 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Min 2 ya, meter. Pasti ya. 2 kali 10 pangkat min 2 itu dari mana? Dari 0,02. Oke, karena itu bilangan berpangkat, jadi jaraknya juga harus diubah ke dalam bilangan berpangkat negatif ya. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya berapakah gaya kolom ya. Gaya kolom kedua muatan tersebut. Atau gaya itu satuannya apa, Nak? F ya. Itu rumusnya, rumus hukum kolom. FC sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus di atas. F sama dengan nilai K kita masukkan. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Dikali dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom dikali 3,2 kali 10 pangkat negatif 19 kolom dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan ya, karena di situ R kuadrat. Jadi dikuadratkan. Kuadrat. Sehingga diperoleh gayanya F-nya sebesar 11,52 kali 10 pangkat min 24 Newton meter kuadrat C kuadrat per C kuadrat M kuadrat. Ngerti, Nak, cara menghitungnya? Ya. Kalian bagi dulu, kalian kalikan yang di 1,6 dikali 3,2 dibagi dengan itu 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Baru dikalikan dengan 9. Ya, nanti coba dihitung-hitung lagi di rumah. Kalau kalian tidak jelas dari mana 11,52 itu, boleh kalian tanya nanti melalui WA ya. Alhamdulillah kalau ada yang bertanya, Ibu sangat bersyukur sekali. Ya, berarti kalian mengikuti daring hari ini, ya. Kemudian itu dikecilkan pangkatnya, itu negatif min 25 diubah jadi negatif 24. Lihat, itu maju, komanya dimajukan ke depan. 1,152 dikali 10 pangkat min 24 Newton. Ya. M kuadrat per C kuadrat. M kuadrat C kuadrat per C kuadrat M kuadrat itu dicoret habis ya, Nak. Tinggal satuannya Newton. Ya. Kalian perhatikan. Jadi besar gaya kolom yang dialami muatan positif Q dan 2 Q yang terpisah pada jarak 2 cm sebesar 1,152
kali 10 pangkat min 24 Newton. Oke. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami soal tersebut? Ya. Ibu tunggu kalau ada yang mau bertanya, nanti boleh melalui WA grup kita ya. Oke. Itu untuk hukum kolom. Jadi rumus hukum kolom itu ya, yang F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ada yang mau ditanya ya? Sekarang kita lanjutkan yang ketiga, medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Ya. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya itu ada yang keluar dan ada yang ke dalam. Kalian lihat nanti ya. Ini gambarnya nak, boleh lihat. Nah, ini lihat nak. Ya, jadi ada anak panah berarah ya di situ. Arah panahnya ada yang keluar dan ada yang ke dalam. Ya. Tuh, garis gaya listrik. Jadi daerah di sekitar muatan listrik. Ya. Yang menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Arah gaya listrik ke dalam itu untuk menunjukkan muatan negatif. Nah, lihat nak. Nah, kalau dia muatannya negatif, kalian lihat di gambar, itu muatan negatif maka arah garisnya ke dalam panahnya ya. Sedangkan untuk yang positif, lihat muatan positif, Q yang positif itu arah garis gaya listriknya keluar ya. Tuh, lihat gambar yang pertama. Gambar yang kedua itu untuk muatan negatif, yang pertama itu untuk muatan positif. Nah, gambar yang ketiga itu adalah gabungan ya antara positif dan negatif. Kalian lihat ya, tuh lihat. Positif dan negatif. Nah, kalian lihat. Kita lanjutkan. Bagaimana cara untuk menentukan besar kuat medan listrik? Nah, untuk dapat memahaminya, cara menentukan besarnya medan listrik E, kalian lihat gambar 4.7, lihat. Ada muatan Q didekatkan dengan muatan Q0. Ya. Agar dapat mengetahui besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q, sebuah muatan uji Q0 yang muatannya jauh lebih kecil diletakkan di dekat muatan tersebut dengan jarak R. Lihat ya, ada jaraknya R. Sehingga besar gaya tolaknya itu sesuai dengan hukum kolom. Tadi udah dilihat, kasih tahu ya nak, rumus hukum kolom F sama dengan K dikali Q dikali Q0 per R kuadrat. Untuk mengetahui kuat medan listrik itu didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik F yang bekerja pada satu muatan uji Q0, sehingga besar kuat medan listrik pada tempat muatan uji tersebut adalah E sama dengan F per Q0 ya, itu F Q0 di mana E tadi dimasukkan F-nya K dikali Q dikali Q0 per R kuadrat dibagi dengan Q0. Q0-nya dicoret ya, habis Q0-nya coret sehingga E sama dengan K
K dikali Q per R kuadrat. Sehingga disimpulkan besar kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Ya. Dengan E medan listrik N per C kuadrat, F adalah gaya kolom yang satuannya Newton. Q besar muatan listrik dengan satuan kolom. Itu ya nak, tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah sampai di sini ya. Sampai di medan listrik. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai medan listrik ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian materi daring kita hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang ya. Untuk minggu ini belum Ibu kasih soal, kalian tolong pelajari lagi di rumah, kalian ulangi lagi ya. Karena masih ada sedikit lagi materi kita untuk bab listrik ini ya. Ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.